Selamat siang. Berjumpa kembali kita dalam pembahasan harga emas. Dalam 1 minggu terakhir, bahkan 2 minggu terakhir, emas memang mengalami kenaikan walaupun tipis ya. Sampai dengan saat ini emas juga masih berada pada level harga tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Faktor pergerakan emas bertahan pada level sekarang ini karena memang muncul kekhawatiran bahwa ekonomi ke depan akan melambat. Ini dimulai dari data-data ekonomi global termasuk China, kemudian Jepang dan Inggris yang menunjukkan perlambatan ataupun mengalami resesi. Nah, ini juga dikhawatirkan ke depan akan mempengaruhi Amerika Serikat. Jadi pasar pada saat ini memang lebih cenderung untuk membuka peluang terjadinya perubahan kebijakan The Fed masalah suku bunga, khususnya isu masalah pemotongan suku bunga. Tetapi optimis pasar masih tertahan oleh perkembangan data inflasi terakhir di Amerika Serikat yang masih menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal ini kemungkinan akan menghambat The Fed dalam hal untuk mempercepat proses perubahan kebijakan, karena akan ada resiko nantinya di belakang kalau pemotongan suku bunga terlalu cepat dilakukan dengan kondisi di mana tekanan inflasi masih ada. Ini yang masih menjadi kekhawatiran beberapa anggota The Fed. Jadi dengan kondisi seperti ini, pasar kemungkinan menyebabkan pasar dalam posisi yang range atau ranging, jadi belum ada pertunjukan pergerakan arah yang besar karena tren masih belum muncul indikasi tren yang kuat karena faktor tersebut. Nah, pada malam hari ini, pada minggu ini akan keluar data penting juga yang akan sangat mempengaruhi sentimen pasar, yaitu data PCI Index. PCI Index ini data inflasi yang sering dijadikan The Fed sebagai acuan dalam mengukur tingkat inflasi yang bisa mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Pada saat ini perkiraan data inflasi adalah mengalami kenaikan menjadi 0,4% month to month. Artinya ada indikasi bahwa inflasi masih cukup kuat. Kalau nanti data keluar sesuai dengan perkiraan pasar, mungkin akan sedikit mempengaruhi harga emas, kemungkinan akan terkoreksi. Karena apa? Dengan tingginya data inflasi ini kemungkinan dapat kembali mengulur waktu untuk melakukan pemotongan suku bunga. Tetapi juga bahwa nanti ke depannya sentimen data ekonomi yang lain, misalnya nanti data tenaga kerja juga ikut mempengaruhi juga. Kalau data tenaga kerja masih cukup bagus, khususnya nanti di jobless claim-nya ya masih cukup lemah atau cukup rendah, mungkin akan membantu juga memperkuat koreksi terhadap emas. Tetapi apabila nanti data yang keluar tidak sesuai perkiraan atau jauh di bawah perkiraan, maka kemungkinan reaksi pasar akan lebih positif terhadap harga emas. Itu yang perlu menjadi kita fokus pada malam hari ini. Jadi kita juga belum bisa memastikan bahwa data malam ini juga sebagai penentu perubahan tren besar pada emas ya, karena masih banyak faktor lain. Walaupun kecenderungan pasar memang lebih optimis masalah pemotongan suku bunga ini, sehingga untuk terjadinya koreksi pada emas yang cukup besar masih sangat kecil peluangnya. Begitu juga dengan masalah kenaikan harga yang cukup signifikan pun mungkinan akan masih lemah juga. Karena apa? Karena mungkin pasar akan menimbang bahwa The Fed melakukan pemotongan suku bunga karena melihat bahwa terjadinya perlambatan di inflasi ya, atau mengalami deflasi nantinya. Sehingga dengan perlambatan inflasi, minat terhadap emas sebagai safe haven untuk inflasi itu kan kemungkinan juga akan berkurang. Dan ini yang menurut saya sentimen dalam jangka pendek ini kemungkinan pasar memang belum akan menunjukkan tren yang sangat besar. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.